Terimalah salam dari saya, Namo Buddhaya. Mohon izin Yang Mulia Bante, malam ini saya ditugaskan dari panitia untuk sedikit napak tilas ke belakang. Kepada para umat, para sesepuh, para donatur, rekan-rekan seperjuangan, saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi perjuangan kita yang ke-20. Semoga perjuangan kita semua selama ini akan membuahkan kebajikan yang besar di masa kini dan di masa yang akan datang. Bante Suba, Yang Mulia Bante Suba tadi sudah menceritakan 20 tahun ke belakang. Saya mencoba menarik lebih jauh 32 tahun ke belakang. Ya, walaupun sekali ini saja kita lihat ke belakang, supaya kita bisa tahu masa depan. Apabila kita memahami masa lalu, kita bisa memahami lebih baik tentang masa depan. Sejarah perkembangan agama Buddha Theravada yang kita jalankan saat ini itu datang dari Tanjung Selor. Di tahun 91 itu ada satu keluarga kecil pindah dari Tanjung Selor, yaitu keluarga Bapak Ace Gunawan. Pak Ace Gunawan ini seorang pengusaha kayu garu, kemudian membawa istri dan satu orang putri pindah ke Tanjung Redep. Mereka sekeluarga tinggal di rumah sewaan di Jalan Niaga. Rumah sewaan itu punya Haji Awad. Jadi sekarang di posisinya dekat Mandiri Variasi. Jadi sehari-hari putri Pak Ace ini, yang namanya itu kita panggil dia C Ailing. C Ailing itu sangat rajin membina anak-anak kecil, anak-anak yang masih SD itu membaca parita, mengajari mereka puja bakti hari Minggu. Dan pada saat itu sudah ada guru agama Buddha. Yang pertama itu Pak Ngajo. Pak Ngajo asal Pati, Jawa Tengah. Saat ini Pak Ngajo masih jadi guru di Balikpapan. Dan anak-anak itu tidak ada yang SMA dan selanjutnya tidak ada. Semua SD, paling tinggi ya SMP. Bayangkan melatih anak-anak yang sangat banyak, yang sangat rewel, yang tidak bisa disiplin, tapi C. Ailing dan Pak Ngajo dan teman-temannya sangat telaten. Kemudian umat Buddha itu mulai berkembang ke orang-orang yang remaja. Remaja ini kemudian mengisi acara-acara basar, membawa diskusi dhamma, kemudian saya lupa menceritakan bahwa semua itu kita lakukan di rumah ibadah Kelenteng Tridharma. Kelenteng Tridharma itu hanya punya satu sisi kecil di ujung, ukurannya kira-kira bisa dilihat sekarang di sana sekitar 4 meter kali 10 meter. Di mana anak-anak itu kadang-kadang kalau sekolah minggu meluber sampai ke tengah.
Dan kadang-kadang hari raya umat Buddha itu pas kena tanggal 1 dan 15-nya, di mana tanggal 1 dan 15 kelenteng itu selalu ramai. Nah, disitulah kita kadang-kadang harus saling toleransi. Karena di satu sisi pengurus kelenteng juga ramah dan baik dan welcome, karena kelenteng diisi dengan kegiatan yang positif. Kemudian C. Ailing dan teman-teman kemudian sudah membawa hingga tahun 95 itu perkembangan agama Buddha semakin baik. Biku-biku sangha semakin sering datang. Bante Utamo, Bante Damasubo, Bante Sadawiro, sekarang beliau semua sudah Mahatera. Itu bergantian datang ke Brau. Di penghujung waktu, C. Ailing ini sempat mendirikan satu bangunan ruko, di atasnya ada Cetia. Cetia itu barusan berumur sekian bulan, C. Ailing dan sekeluarga harus pindah dari Brau dan menjual rumah tersebut. Rumah tersebut di Jalan Tendean. Kemudian pemilik berikutnya itu adalah Cik Penti dan Pak Bambang. Saya masih ingat, saya didorong sama teman-teman, sana kenalan dulu sama yang punya ruko baru. Boleh nggak kita pakai lagi Cetianya gitu. Jadi saya memberanikan diri hari Minggu setelah puja bakti di kelenteng, saya datang. Cik, mau kenalan Cik, nama saya Sindu. Saya mau tanya, Taci kan sudah beli ini toko, kita apa masih boleh ibadah di atas? Loh, kamu kenapa baru ngomong sekarang? Saya suka di sini, saya nggak bongkar itu Cetia. Cetia tetap kita pakai. Kalian kalau sembahyang ke sini ya, begitu. Wah, kita senang sekali karena di atas Cetia itu juga ada satu kamar untuk biku sangga. Kalau lagi kunjungan bisa untuk 2 biku lah di kamar itu. Oh, kebetulan sih besok Bante datang, terus kita ada puja bakti. Ya udah di sini aja. Wah, itu kita lega sekali. Ternyata Cetia ini berkesinambungan. Jadi tidak karena ganti pemilik takutnya bisa putus gitu. Saya ingat besoknya ada Bante datang. Saya pakai mobil Kijang pinjaman, saya jemput dan teman-teman. Saya anak-anak, saya ingat zaman itu ya Bante, ada Seni, ada Yeni. Saya ingat yang saya jemput tahun 96 itu Bante Suba, yang mulia Bante Suba pertama datang ke Brau setelah dari Mula Dharma kunjungan ke Brau Bante. Setelah saya supiri masuk kota, Bante Suba ngomong gini, tadi di tengah jalan pesawatnya tiba-tiba turun. Ya Bante, mohon maaf nih Bante. Tiba-tiba turun, kok di tengah hutan, masih hutan kok turun pesawatnya. Saya tidak lihat ada rumah, masih pohon-pohon yang tinggi, kok turun pesawatnya. Semakin turun, landing dia. Ternyata ada landasan. Saking sepinya dulu daerah sekitar Kalimarau itu tidak ada tambang-tambang terbuka, tidak ada pemukiman. Sampai yang mulia Bante panik, dipikir pesawatnya mendarat darurat. Jadi kami anak-anak pengurus wihara tertawa aja. Padahal Bante sebenarnya panik saya rasa. Iya, Bante pada saat itu
kurusan dikit dari sekarang, tapi wajahnya Bante tidak berubah sama sekali. Saya sungguh kagum. Dan juga tadi Bante ingatannya sangat tajam, semua detailnya diceritain, saya salut Bante. Termasuk tadi jemput Pak Budi Setiawan, itu semua ada dalam ya suka duka kita. Lanjut lagi, setelah itu Cetia kita manfaatkan. Cetianya dikasih nama oleh Bante Suba, Santigraha. Di zaman Cetia inilah Cik Fenty itu mendorong kita, pengurus-pengurus yang muda-muda ini, kapan kita punya wihara? Kapan kita bangun wihara? Wihara sana besar, wihara di sana besar, kapan kita punya wihara? Itu terus yang dicekokin ke kita. Saya bilang ngalir aja Cik. Kapan kalau ngalir terus kapan? Jadi tahu-tahu Cik Fenty dan keluarga itu mendanakan satu kapling tanah di Bandara Kalimarau. Jadi di jalan masuk bandara itu di sebelah kiri ada tanah 20 kali sekitar 30 atau berapa, 20 kali 25 saya lupa ya. Kemudian sama Yang Mulia Bante disuruh terima saja. Namanya orang dana harus terima. Terus saya dan teman-teman rembukan, kalau tanah dibangun wihara dekat Kalimarau itu kan jauh Bante. Terus teman-teman bilang, ya setidaknya kamu kalau mau naik pesawat berdoa dulu. Berdoa dulu di wihara. Wah bagus juga kalau begitu. Ya udah, ada sisi positifnya, kita tarik aja gitu. Terus ada 3 kapling lagi di belakang dia, di belakang tanah itu kita beli. Dari donatur, dari uang kas, anak-anak muda kita beli. Jadi ada 4 kapling, kita satuin jadi satu. Tapi kemudian datang surat teguran, itu jalur hijau. Itu kawasan pengembangan bandara. Tidak boleh ada bangunan. Yang meminta untuk jalur hijau itu Departemen Perhubungan. Departemen Perhubungan Pusat. Jadi pemerintah daerah tidak berdaya menolak. Karena memang sekitar bandara tidak boleh ada pemukiman, karena ya belajar dari Kota Samarinda, pemukiman itu mengepung bandara dan keamanan penerbangan terabaikan. Oke, kita sadar. Saya dibantu Pak Alyang, Pak Gunawan, kemudian teman-teman yang lain melobi ke Bupati Brau pada saat itu Pak Mas Juni, itu semua mental. Akhirnya kita pasrah. Padahal saat itu tanah wihara itu sudah kita kelilingin pondasi pagarnya. Jadi total 4 kapling itu sekitar 20 meter kali 60 meter. Sebelum diambil oleh jalanan umum bandara 5 meter. Sempat kita uruk separuh jalan. Separuh jalan datang surat dari Camat Rinding, itu jalur hijau tidak boleh, diteruskan IMB-nya. Akhirnya kita hanya bisa taruh nama itu, sertifikat itu dibalik nama ke nama saya. Kemudian ngendon di proses itu ngendon 2 tahun di BPN. Akhirnya kelar sertifikatnya. Saya lanjut ke, pada saat itu saya masih ingat jam 7.30 malam setelah kita gagal di bandara. Ya udah, tarik napas sebentar lah, saya pikir. Itu saya langsung ingat saat itu tahun 2000 saya ingat. Pukul 7.30 malam, 19.30. Itu C. Aping, Ibu Selvia ada ya di sini. C. Aping itu ngebel saya. Sindu, kamu
Kalian gagal ya di bandara ya? Iya ceh, kena jalur hijau. Sudah kalian nggak usah sedih, tenang aja. Tunggu aja ya, ada kabar baik nanti. Apaan ceh? Apaan itu? Udah kalian tenang aja. 1 bulan kemudian saya dikabarin ada 2 donatur tanah yang serius mendanakan tanahnya untuk pembangunan wihara. Siapakah itu? Yaitu Bapak Hartanto, Koce Chiang itu, dan Pak Andi Wilianto, Pak Atai yang kita kenal. Jadi Pak Hartanto itu mendanakan 4.000 meter persegi dan Pak Andi Wilianto itu mendanakan 6.000 meter persegi. Di jumlah itu 10.000 alias 1 hektar. Kemudian saya dan teman-teman mengabari ke Bante ya. Kemudian Bante datang berkali-kali untuk menyurvei dan Bante setuju. Kita akhirnya mengurus IMB. Saya ingat saat mengurus IMB itu ada namanya survei lapangan, itu didatangi langsung 6 mobil instansi dari tata kota, dari Kementerian Agama. Itu 6 mobil itu, 1 mobil isinya kira-kira 4-5 orang. Saya gelagapan sendiri menghadapi pejabat. Ada yang tertinggi pangkatnya Pak Asisten 1 Pak Busairi, sekarang sudah mendiang, sudah meninggal. Sempat jadi kepala FKUB. Pak Busairi bilang, Bapak, saya merasa berdosa saat di bandara saya tidak bisa bantu apa-apa. Tapi saat ini saya lihat tanahnya seperti ini, saya dukung 100%. Saya akan usahakan sebaik mungkin birokrasi pemerintah untuk menerbitkan IMB langsung. Dan beliau memanggil Kepala Tata Kota, Kementerian Agama, termasuk Kepala Badan Pertanahan Nasional saat itu juga di lapangan untuk di briefing, tolong dibantu ini, dipercepat. Setelah itu, ya seperti biasa kita bawa ke rumah makan-makan. Bayangin 6 mobil, saya raba-raba dompet saya ada berapa ini uangnya. Saat itu untungnya pas-pasan, tidak kurang. Tapi saya pikir kalau kurang rumah saya dekat, tinggal ambil aja. Itu sekitar tahun 2001 kita tancap gas. Kita uruk sedikit di depan 150 rit untuk putar haluan mobil penguruk atau loader yang akan mengisi. Kemudian saya ditelepon sama Pak Jansen, kemudian Pak Gunawan, Pak Aliang juga saya rasa ada bagiannya di situ. Pokoknya truk-truk saya kalau pulang ngeret sore, saya suruh ke sini buang 1 rit, sampai penuh ini wihara. Terus saya tanya, nanti yang nyatet siapa? Udah nggak usah dicatat, pokoknya sampai penuh aja katanya. Ya udah, kalau gitu tugas panitia tambah enteng dong. Kemudian rapat pembentukan panitia. Terpilihlah Pak Wiguna Suwandi. Pak Wiguna Suwandi itu kita panggil di sini Aceh Kim Suwan. Pak Wiguna Suwandi juga kenal baik dengan Bante Suba. Beliau adalah tokoh senior, guru juga, guru bahasa Mandarin, bersedia meluangkan waktu untuk menjadi ketua panitia. Tugas berat ini sebenarnya, karena harus membawa misi terbangunnya Dhammasala yang perhitungannya berubah berapa kali, mulai dari menerjemahkan gambar arsitek dari Pak Andi orang Jakarta ya Bante, kalau nggak salah, Surabaya ya Bante. Ya, Pak Andi itu
membuat gambar wihara ini sudah sedemikian memang, cuma pondasinya itu bisa tinggi bisa rendah. Itu mempengaruhi harga. Kemudian Pak Wiguna itu dan timnya berhasil, singkat kata, berhasil membangun wihara ini dalam waktu 1 tahun saja. 2004 selesai. Setelah 2004 selesai, ya saya masih ingat saat itu berdiri dengan beliau, Pak Wiguna di luar, sekitar tahun 2005 awal. Itu suara wihara ada masalah Santigraha ini pertama kali digunakan. Itu suara anak-anak melantunkan parita itu. Membuat saya menangis saat itu, pagi itu. Saya lagi ngobrol dengan Pak Wiguna dan lantunan parita anak-anak itu membuat kita terharu. Saya mengatakan ke Pak Wiguna, kita sudah sukses, sudah tercapai cita-cita kita. Mengapa umat Buddha di Berau bisa punya wihara? Saya meyakini bahwa Anda semua memiliki kebajikan yang cukup agar mampu beribadah, agar memungkinkan, mengkondisikan Anda semua bisa memiliki tempat yang representatif, tidak numpang sana sini, memiliki tanah yang luas yang suatu hari bisa dikembangkan menjadi unit-unit bangunan pendukung wihara. Saya sangat terharu selama proses pembangunan. Awalnya malah lebih ke pembentukan yayasan, kemudian pembentukan panitia. Itu semua walaupun berjalan lambat tapi pasti kita menuju satu titik yang pasti. Kita punya target yang pasti bahwa kita harus memiliki satu wihara, satu dhammasala, minimal satu dhammasala. Setelah era itu, setelah 2005 periode saya selesai, saya menyerahkan kembali mandat saya kembali jadi, sebelumnya jadi pengurus, kemudian saya lepas, kemudian kepengurusan berikutnya yang melanjutkan hingga sekarang. Dan saya semakin bangga, hingga saat ini terobosannya semakin hebat, semakin gemilang prestasinya. Bukan hanya bisa mewujudkan bangunan-bangunan pendukung, Buddha-Buddha Rupang yang gagah berdiri di sana sini. Kemudian kepengurusannya juga solid. Anak-anak yang dulu kita bina, yang kita tertibkan kalau lagi puja bakti, susahnya minta ampun, sekarang sudah bisa jadi pengurus. Itu adalah kebahagiaan yang tiada taranya, karena melihat benih yang kita tanam berkembang dengan baik, kemudian bisa menjadi pohon yang rindang untuk menopang kehidupan yang ada di sini. Jadi saya merasa perjuangan teman-teman semua, perjuangan donatur, perjuangan biku sangga terutama, saya tahu pada saat kita mewujudkan wihara di Berau, Bante Suba itu luar biasa sibuknya di Balikpapan. Bante Suba juga membangun wihara di Balikpapan, Mahawihara Buddha Manggala. Mungkin Anda semua sudah pernah mengunjungi wiharanya Bante Suba. Gagahnya luar biasa di atas gunung. Pada saat itu Bante Suba
harus membagi perhatian ke Berau, harus membagi energinya terbelah dua. Apalagi Bante Subah juga padat kegiatannya di Jakarta. Saat itu saya melihat Bante juga nggak sampai hati. Bante sering narik napas panjang. Tapi kemudian ya kita melalui itu semua, dan semua ini Anda bisa lihat hasilnya sekarang, dan saya bangga sekali lagi saya bangga kepada kepengurusan yang ada saat ini. Walaupun yayasan masih vakum, tapi kegiatan anak-anak wihara itu sudah menggantikan kewajibannya yayasan. Seolah-olah yayasannya tetap hidup. Padahal ini adalah kepengurusan harian dari Patria. Harapan saya ke depan, semoga Anda semua tidak menyia-nyiakan perjuangan para sesepuh, para donatur yang sudah ada, beberapa yang sudah tidak ada di dunia ini, sudah meninggalkan kita. Cita-cita mereka sama. Kita harus punya satu tempat beribadah untuk anak saya, untuk cucu saya. Tugas kita adalah mewujudkan itu. Dan marilah kita mengisi tempat ini dengan kegiatan yang baik. Jadikan wihara ini sebagai ladang untuk menanam jasa yang subur. Jadikan wihara ini tetap hidup untuk masa-masa yang akan datang. Jangan ragu untuk jadi pengurus. Jangan ragu untuk berbuat kebaikan mumpung masih ada kesempatan. Wihara ini adalah wihara kedamaian, Santi Graha, bangunan yang damai sekali. Dan yayasannya Santi Gosa, suara kedamaian. Kalau nggak salah ya Bante. Baik, saya cukupkan hingga saat ini. Apabila Anda semua ada pertanyaan yang lebih detail, karena waktunya tidak memungkinkan, yang lebih detail soal teknis dan lain-lain, apabila misalnya Anda ingin tahu, saya bersedia menceritakan di lain kesempatan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selamat ulang tahun. Semoga semua kebajikan kita dan cita-cita luhur kita tercapai. Sadu, sadu, sadu. Kalau diizinkan, saya ingin menambahkan sedikit dan juga menyampaikan rasa terima kasih, juga apresiasi sama Pak Sidu yang telah mengutarakan ini, yang toh hanya Pak Sidu saja yang lain tidak tahu. Ya, saya ingin menambahkan tadi rentetan itu supaya ini juga menjadi jelas, terutama sekali setelah 2005, 2000 berapa itu. Seingat saya waktu itu saya bolak-balik ke sini, waktu Bante Adi, Bante Suwi, lalu selalu di sana Kuti Bedeng. Saya kadang perhatikan anak-anak. Terakhir waktu saya tanya ketua patrianya Cini. Jadi saya ingin mengungkapkan bahwa sesungguhnya kemajuan Wihara Santigrahana setelah belakangan ini, tadi Pak Sidu mengatakan terus berkembang, ya, begitu ya. Itu sebenarnya karena semangatnya anak-anak remaja, anak pemuda, Patria, juga ibu-ibunya, ya, ibu-ibunya juga. Nah, pada saat saya datang kapan itu, sini masih ada sini, ada. Oh iya, itu saya ingat saya pada waktu saya datang tahun berapa itu, saya tanya Jin, kamu bikin acara apa? Acara basar untuk apa? Ingat enggak waktu itu Jin? Waktu ketua Patria, lalu Jin jawab,
Bante untuk bangun kutinya Bante. Langsung hati saya langsung terenyuh. Karena kutinya Bante kan bedeng sana, biasanya tinggal di bedeng itu satu kamar berapa Bante tinggal di situ dan WC-nya hanya satu. Lalu kemudian kalau anak-anak juga mau ke WC juga ke situ, ya. Nah karena Cini itu sama teman-temannya mengatakan mau bangun kutinya Bante, terenyuh saya. Lalu saya pikir saya dukung, tapi bukan bangun kutinya Bante, bangun gedung sekolah minggu yang itu. Nah itu bangun gedung sekolah minggu akhirnya kemudian ya sama-sama memikirkan gedung sekolah minggu dibangun. Ya kemudian lalu stupa. Stupa itu awalnya dari Bu Fenty juga. Bu Fenty waktu itu cerita ke saya mau berdana. Dia awalnya dana 50 juta. Sudah nanti bangun stupa aja di ini apa Biara Bro. Lalu kemudian ditambah dana dan yang lain akhirnya jadi stupa. Kemudian yang Kuti, lalu Pak Jansen yang katanya Pak Jansen betul ya. Bu Tingmai membangun Kuti tapi satu lantai. Lalu saya mengatakan karena bangunan di belakang itu harus 2 lantai karena setinggi harus sama tinggi gedung sekolah minggu supaya menjadi latar belakang dari bangunan supaya serasi. Akhirnya jadilah Kuti 2 lantai sehingga bangunan itu jadi terlihat indah. Mungkin kalau satu lantai kurang begitu indah, jadi 2 lantai. Lalu kemudian bangunan yang terakhir supaya bersih yaitu bangunan bursa. Nah, terwujud akhirnya mereka pada bilang ini punya ini Buddha Rupang yang besar, akhirnya Buddha Rupang. Ya saya hanya jadi pendengar dan sekaligus saya cuma hanya pendorong saja. Jadi sejak sini yang bersemangat sama anak-anak muda ingin bangun kutinya Bante, lalu kemudian saya mendorong, ya menyemangati saja. Ternyata mereka semua bisa bergerak sendiri. Saya penyemangat, ibu-ibunya semangat, remajanya semangat, dan semuanya orang-orang tua juga semangat. Itulah maka biara sampai sekarang terobosan yang luar biasa sungguhnya karena mereka semua. Saya hanya sedikit motivasi saja karena mereka sudah termotivasi ingin berbuat kebaikan. Ya ini perlu saya sampaikan bahwa sungguhnya remaja, patria, ibu-ibu inilah yang semangat yang memang semua perubahan ini karena diinginkan bersama. Kami para biku, saya Bante Adi, dulu ada Bante Swi hanya memberikan dorongan semangat ya sedikit mengarahkanlah supaya sesuai. Ini saja supaya ini bisa dengan kembali di kenang bahwa kita maju bersama ya bukan sendiri. Kemunculan sebabnya dari semuanya yang membuat biara jadi maju. Mudah-mudahan ini jadi motivasi kita ke depan lebih maju lagi. Ya, terima kasih.